Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang peramalan penjualan. Sebelumnya, perkenalkan dulu kita dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Nur Fatmawati, Niken Ayuning Tias, Luqluul Hikmah, Husnul Khotimah, dan Tias Nurul Afiyah. Langsung saja kita masuk ke materi peramalan penjualan. Peramalan merupakan suatu pernyataan dan atau taksiran secara kuantitatif dan kualitatif keadaan di masa datang tentang suatu objek tertentu. Peramalan penjualan adalah proyeksi tentang kegiatan penjualan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di periode yang akan datang. Dasar perhitungan peramalan penjualan adalah data penjualan perusahaan pada beberapa tahun sebelumnya. Tujuan peramalan yang dibuat adalah untuk mengurangi kemungkinan ketidakpastian yang tinggi pada kegiatan perusahaan yang akan datang. Metode yang dipergunakan dalam pembuatan peramalan secara statistik antara lain: 1. Metode bebas, 2. Metode trend semi-average. Penentuan tahun tengah dan nilai A pada metode semi-average ada 4. Yang pertama, jika data ganjil-ganjil tahun tengah X berada di kelompok 1 dan nilai A sama dengan X1. Yang kedua, jika data genap ganjil tahun tengah X berada di kelompok 2 dan nilai A sama dengan X2. Yang ketiga, jika data genap-genap tahun tengah X berada di kelompok 1 dengan nilai desimal min 0,5 dan 0,5 dan nilai A sama dengan X1. Dan yang keempat, jika data ganjil genap tahun tengah X berada di kelompok 2 dengan nilai desimal min 0,5 dan 0,5 dan nilai A sama dengan X2. Metode yang ketiga yaitu metode tren matematis, dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode tren moment. Yang kedua, metode least square. Penentuan nilai X pada metode least square data genap adalah tahun tengah bernilai min 1 dan 1. Selanjutnya akan bernilai ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan yang ketiga, metode regresi. Langsung saja kita masuk pada kasus yang pertama. PD Harapan merupakan perusahaan industri yang memproduksi kecap, memiliki data penjualan sebagai berikut. Pada periode 2016 kuartal 1 mempunyai data penjualan 750, pada periode 2016 kuartal 2 data penjualannya 800. Kuartal 3 2016 mempunyai data penjualan 950, kuartal 4 2016 1000, kuartal 1 2017 data penjualannya 1050, kuartal 2 2017 1100, kuartal 3 2017 1200, kuartal 4 2017 1250, kuartal 1 pada 2018 1400, dan kuartal 2 pada 1425. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah besarnya nilai peramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 apabila perusahaan menggunakan metode peramalan A. Trend moment average, B. Trend moment, C. least square, dan D. regresi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan PD Harapan dengan metode yang pertama, yaitu metode trend semi-average. Pada metode trend semi-average, data penjualan akan dibagi menjadi 2 kelompok. Banyaknya data penjualan pada kasus PD Harapan terdapat 10 data penjualan, maka masing-masing kelompok akan mendapatkan 5 data penjualan. Pada kelompok pertama akan mendapatkan data penjualan mulai dari kuartal 1 2016 sampai kuartal 1 2017. Sedangkan pada kelompok 2 pada kasus PD Harapan mendapatkan data penjualan mulai dari kuartal 2 2017 sampai dengan kuartal 2 2018. Sekarang kita akan menentukan nilai X. Sebelum kita menentukan nilai X, pada kasus PD Harapan di sini menggunakan data genap ganjil. Kenapa dikatakan data genap? Karena jumlah data penjualan atau banyaknya data penjualan pada PD Harapan ada 10. Dan kenapa dikatakan ganjil? Karena jika data penjualan dibagi 2 kelompok, masing-masing kelompok akan mendapatkan data penjualan banyak 5 data penjualan. Jadi pada metode trend semi average, penentuan data tengah-tengah data
genap ganjil, tahun tengah X berada di kelompok 2 dan nilai A X1. Jadi nilai X di sini pada PD harapan nilai tengahnya berada pada kuartal 4 2017. Kita tuliskan di sini 0. Jika ke bawah berarti positif, misalnya 1, 2 dan seterusnya, dan jika ke atas -1, -2, -3 dan seterusnya. Sekarang kita akan menentukan semi total. Pada semi total terdapat nilai 4.550 dibagi 5. 4.550 ini berasal dari jumlah data penjualan pada kelompok pertama. Jadi jumlah dari 750 ditambah 800 ditambah 950 ditambah 1000 ditambah 1050. Hasilnya 4.550 dibagi 5. 5 itu banyaknya data penjualan pada kelompok pertama. Sedangkan semi total pada kelompok kedua terdapat nilai 6.375. Ini berasal dari banyaknya data penjualan atau total dari data penjualan pada kelompok kedua, yaitu 1.100 ditambah 1.200 ditambah 1.250 ditambah 1.400 ditambah 1.425. Hasilnya 6.375 dibagi 5. 5 adalah banyaknya data penjualan pada kelompok yang kedua. Selanjutnya langsung kita masuk ke semi average. Terdapat nilai X1 yang berarti rata-rata pada kelompok ke-1 910. 910 itu berasal dari 4.550 dibagi 5. Hasilnya itu 910. Dan pada kelompok kedua terdapat X2 yang berarti rata-rata pada kelompok 2. Terdapat nilai 1.275 berasal dari 6.375 dibagi 5. Hasilnya 1.275. Langsung saja kita masuk ke rumus peramalan penjualan dengan metode trend semi average. Rumus peramalan penjualan pada metode trend semi average adalah Y A plus B X. Sebelumnya kita menentukan nilai A dan B terlebih dahulu. Pada nilai A sama dengan artinya dengan X2 yang merupakan rata-rata kelompok pada kelompok yang kedua. Yang di sini berarti 1.275. Dan untuk mencari nilai B adalah X2 dikurangi X1 per N. X2 di sini rata-rata kelompok 2 1.275 dan X1 merupakan rata-rata kelompok 1 yaitu 910 dibagi N. N di sini adalah 5. 5 di sini adalah banyaknya data penjualan setelah dibagi menjadi 2. Jadi 1.275 dikurangi 910 dibagi 5 adalah 73. Jadi nilai B adalah 73. Langsung saja kita masukkan pada rumus peramalan penjualan metode trend semi average. Rumus peramalan penjualan pada metode trend semi average adalah Y A plus B X. Nilai A sama dengan X2 yaitu 1.275 ditambah nilai B 73 dan X3. Nilai X di sini adalah nilai kuartal 3 pada 2018 yang ditanyakan pada soal dan akan dibuktikan atau dihasilkan dengan data penjualannya. Jadi 1.275 plus 73 dikali 3. 1.275 ditambah 219. 219 itu berasal dari 73 dikali 3. Dan hasilnya adalah 1.494 unit. Maka peramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 jika dihitung menggunakan metode trend semi average sebesar 1.493 unit. Baik. Metode yang kedua yaitu menggunakan metode trend moment. Pertama, kita membuat tabel seperti ini. Kemudian, kita mencari nilai X, XY, dan X kuadrat. Pada kolom X kuartal 1 tahun 2016 diisi dengan angka 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya hingga ke bawah. Kolom XY diisi hasil dari perkalian X dan Y. Kemudian kolom X kuadrat diisi nilai pangkat 2 dari X.
Setelah semuanya terisi, kemudian dihitung totalnya. Rumus dari peramalan penjualan adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi, untuk mencari nilai A dan B, kita harus membuat dua persamaan terlebih dahulu. Persamaan yang pertama dibuat dari rumus sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X. Dan persamaan yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Setelah dua persamaan sudah dibuat, lalu kita mencari nilai A dan B dengan cara eliminasi dan substitusi. Perhitungannya seperti ini ya teman-teman. Dan ketemu nilai A sebesar 753,63 dan nilai B sebesar 75,3. Lalu masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX. Jadi, Y sama dengan 753,63 ditambah 75,3 dikali 10. Nah, angka 10 ini didapat dari nilai X kuartal 3 tahun 2018 yang menjadi pertanyaan dalam soal. Kemudian dijumlahkan. 753,63 ditambah 75,3 dikali 10. Hasilnya 1.507 unit. Maka, peramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 jika dihitung menggunakan metode trend moment sebesar 1.507 unit. Pada metode ketiga ada metode least square. Pada metode least square ini menghasilkan 10 kuartal, yaitu didapat dari tahun 2016 kuartal 1 sampai tahun 2018 kuartal 2. Sehingga pada metode least square ini menghasilkan data genap yang kemudian nilai tengah dari X adalah 1 dan min 1, kemudian diikuti angka ganjil dan seterusnya. Apabila ke atas menggunakan angka negatif, kemudian apabila ke bawah menggunakan angka positif. Kemudian cara mencari XY yaitu dari penjualan atau Y 750 dikali X min 9 sama dengan XY min 6.750. Kemudian pada penjualan 800 dikali X min 7 sama dengan XY min 5.600 dan seterusnya sampai tahun 2018 kuartal 2. Kemudian total dari nilai XY adalah 12.425. Kemudian pada X kuadrat yaitu didapat dari kolom X min 9 kuartal 1 dikuadratkan menjadi positif 81. Kemudian pada kuartal 2 X min 7 dikuadratkan dengan hasil 49 dan seterusnya sampai tahun 2018 kuartal 2. Sehingga total dari X kuadrat adalah 330. Kemudian masuk ke perhitungan. Dalam mencari A yaitu dengan rumus sigma Y dibagi N,
Sigma Y didapat dari total penjualan atau Y, yaitu 10.925 dibagi N. N itu adalah jumlah kuartal, yaitu ada 10, dengan hasil 1092,5. Kemudian, cara mencari nilai B adalah dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY didapat dari total kolom XY, yaitu 12.425 dibagi sigma X kuadrat, yaitu total dari X kuadrat 330, sehingga menghasilkan nilai 37,65. Rumus peramalan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan hasil dari nilai A 1092,5 ditambah hasil dari nilai B 37,65 dikali 11. 11 adalah didapat dari jumlah seluruh kuartal, karena pada soal yang dipertanyakan adalah kuartal 3 tahun 2018, maka ada penambahan satu kuartal pada metode least square ini. Sama dengan 1092,5 ditambah 414,16 yang didapat dari 37,65 dikali 11, sehingga menghasilkan 1.507 unit. Maka peramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 jika dihitung menggunakan metode least square bernilai sebesar 1.507 unit. Yang keempat, yaitu menggunakan metode regresi. Dalam metode regresi, kita akan mencari X, XY, dan X kuadrat. Pada data penjualan diperoleh dari soal. Kemudian nilai X dimulai dari angka 1 sampai angka 10, karena dilihat dari data penjualan yang berjumlah 10. Selanjutnya, cara menghitung nilai XY yaitu dengan cara mengalihkan nilai X dengan tabel penjualan. Misalnya yaitu 1 dikali 750 yang hasilnya yaitu 750, dan seterusnya menghitungnya dengan cara yang sama sampai nilai kuartal 2 tahun 2018. Kemudian yang terakhir yaitu mencari nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat didapatkan dari nilai X dikuadratkan. Contohnya yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai nilai kuartal 2 2018. Sekarang kita masuk ke perhitungan metode regresi. Yang pertama adalah mencari nilai B. Cara mencari nilai B yaitu dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nilai N didapatkan dari jumlah data penjualan. Kemudian sigma XY didapatkan dari hasil tabel XY yaitu 66.300. Kemudian dikali sigma X yang didapatkan dari jumlah tabel X yaitu 55. Lalu dikali sigma Y yang didapatkan dari hasil jumlah penjualan yaitu 10.925. Lalu dibagi N yaitu 10 dikali sigma X kuadrat sama dengan 10 didapat
dari hasil jumlah kuartal dikali 66.000. Cara mencari nilai B yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu ketemu hasilnya 75,3. Cara mencari nilai A menggunakan rumus sebagai berikut dan bertemu jumlahnya 678,3. Rumus peramalan Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 678,33 ditambah 75,3 dikali 11. 11 yaitu didapat dari soal mencari nilai kuartal 3 tahun 2018 sama dengan 678,33 ditambah 828,3 sama dengan 1507. Maka peramalan penjualan PT Harapan tahun 2018 kuartal 3 jika dihitung menggunakan metode regresi sebesar 1507 unit. Selanjutnya kita akan masuk pada kasus soal yang kedua. PT Bersama merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi biskuit. Data penjualan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Periode Januari data penjualannya 1000, periode Februari 1250, Maret 1300, April 1350, Mei 1400, Juni 1500, Juli 1600, Agustus 1800, September 1900, Oktober 1950, November 2000, dan Desember 2100. Pertanyaannya, berapakah jumlah nilai peramalan penjualan PT Bersama pada Januari 2019 apabila perusahaan menggunakan metode peramalan? A. Trend semi average, B. Trend moment, C. Least square, dan D. Regresi. Sekarang kita masuk ke pembahasan kasus PT Bersama dengan metode yang pertama, yaitu trend semi average. Seperti biasa, pada metode trend semi average, data penjualan akan dibagi menjadi dua kelompok. Nah, pada kasus PT Bersama, data penjualan ada 12 data, maka masing-masing kelompok akan mendapatkan 6 data penjualan. Kelompok pertama akan mendapatkan data penjualan mulai dari periode Januari sampai dengan periode Juni. Sedangkan pada kelompok 2 akan mendapatkan data penjualan mulai dari periode Juli sampai dengan periode Desember. Nah, sebelum kita menentukan nilai X, kita tentukan dulu tahun tengah pada metode trend semi average ini. Pada kasus PT Bersama, penentuan tahun tengah di sini menggunakan data genap-genap. Kenapa? Karena data penjualan pada kasus PT Bersama ada 12 data jadi genap. Sedangkan jika dibagi dua kelompok, masing-masing kelompok akan mendapatkan 6 data penjualan. 6 data penjualan yang berarti genap juga. Jadi, penentuan nilai tahun tengah pada kasus PT Bersama menggunakan data genap-genap. Pada data genap-genap, tahun tengah X berada di kelompok 1 dengan nilai desimal min 0,5 dan 0,5. Jadi, nilai tengah pada kasus PT Bersama berada pada kelompok 1 bulan April. Kita langsung saja ditulis 0,5. Seperti biasa, jika ke bawah menambah nilai 1 dengan nilai yang positif, dan jika ke atas bernilai negatif. Kemudian pada semi total terdapat nilai 7.800 dibagi 6. 7.800 berasal dari 1000, 1250, 1300, 1350, 1400, 1500.
Data tersebut merupakan data penjualan pada kelompok pertama yang menghasilkan angka 7.800 dibagi 6. 6 adalah banyaknya data penjualan pada kelompok pertama. Sedangkan semi total pada kelompok kedua ada angka 11.350 dibagi 6. 11.350 berasal dari data penjualan pada bulan Juli sampai Desember. Berarti 1.600 ditambah 1.800 ditambah 1.900 ditambah 1.950 ditambah 2.000 ditambah 2.100, hasilnya 11.350 dibagi 6. 6 adalah banyaknya data penjualan pada kelompok kedua. Kemudian pada semi average, X1 adalah rata-rata kelompok 1. Rata-rata kelompok 1 di sini menghasilkan angka 1.300, berasal dari 7.800 dibagi 6. Sedangkan semi average pada X2 yang berarti rata-rata kelompok 2 menghasilkan angka 1.891,67, berasal dari 11.350 dibagi 6. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada rumus peramalan dengan metode trend semi average. Rumus peramalan pada metode trend semi average adalah Y sama dengan A plus B X. Sebelumnya kita mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Nilai A adalah X1. X1 merupakan rata-rata pada kelompok 1 yang berarti di sini 1.300. Sedangkan B, cara mencarinya yaitu X2 dikurangi X1 bagi 6. X2 di sini rata-rata pada kelompok 2 berarti 1.891,67 min X1. X1 merupakan rata-rata kelompok 1 yaitu 1.300 dibagi N. N adalah banyaknya data penjualan setelah dibagi 2 atau banyaknya data penjualan pada masing-masing kelompok. Ada 6. Maka 1.891,67 dikurangi 1.300 adalah 591,67 dibagi 6 data penjualan tersebut. Hasilnya 98,61. Maka nilai B pada kasus PD bersama adalah 98,61. Sekarang kita langsungkan masuk pada rumus-rumusnya. Rumus peramalan menggunakan data trend semi average adalah Y sama dengan A plus B X. A di sini adalah 1.300 plus B. B adalah 98,61 dikali 9,5. 9,5 di sini adalah nilai X pada Januari 2019 yang akan kita cari data penjualannya sekarang. Jadi 1.300 plus 936,80. 936,80 itu berasal dari 98,61 dikali 9,5. Jadi bisa kita hitung sekarang 1.300 plus 936,80 menghasilkan data 2.236,8. Kita bulatkan saja menjadi 2.237 unit. Maka ramalan penjualan PT Bersama tahun 2019 bulan Januari jika dihitung menggunakan metode semi average sebesar 2.237 unit.
Metode yang kedua yaitu menggunakan metode trend moment. Langkah pertama, kita membuat tabel yang berisi kolom periode, kolom penjualan atau kolom Y, kolom X, kolom XY, dan kolom X kuadrat. Pada kolom periode dan penjualan, kita isi dengan data yang ada pada soal. Kolom X diisi mulai dari angka 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Kolom XY diisi hasil perkalian dari X dan Y. Kolom X kuadrat diisi nilai pangkat 2 dari X. Setelah semuanya terisi, kemudian dihitung totalnya. Selanjutnya masuk ke rumus. Rumus peramalan penjualan adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi, untuk menghitung peramalan penjualan, kita harus mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Untuk mencari nilai A dan B, kita harus membuat dua persamaan. Rumus untuk persamaan yang pertama yaitu sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X. Dan untuk rumus persamaan yang kedua yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Setelah membuat dua persamaan, lalu kita mencari nilai A dan B dengan cara eliminasi dan substitusi. Perhitungannya seperti ini ya teman-teman. Dan ketemu nilai A sebesar 1067,95 dan nilai B sebesar 95,98. Lalu masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX. Jadi Y sama dengan 1067,95 ditambah 95,98 dikali 12. Nah, nilai 12 ini didapat dari nilai periode Januari 2019. Kemudian dijumlahkan 1067,95 ditambah 95,98 dikali 12 sama dengan 2220 unit. Maka peramalan penjualan PT Bersama bulan Januari 2019 jika dihitung menggunakan metode trend moment sebesar 2220 unit. Pada metode ketiga menggunakan metode least square. Di metode least square ini terdiri dari periode Januari sampai periode Desember. Seluruhnya ada 12 bulan yang merupakan data genap. Kemudian pada kolom penjualan atau Y didapat dari soal dengan seluruh total dari bulan Januari sampai Desember ada 19.150. Kemudian cara mencari nilai X pada nilai tengah yaitu didapat dari data genap, yaitu dimulai dari nilai tengah 1 dan min 1, kemudian diikuti angka ganjil dan seterusnya. Apabila ke atas menggunakan angka negatif dan ke bawah menggunakan angka positif. Kemudian cara mencari nilai XY didapat dari penjualan atau Y dikali X. Seperti pada soal periode Januari yaitu penjualan 1000 dikali X min 11 sama dengan XY min 11.000. Kemudian pada periode Februari yaitu penjualan Y 1250 dikali min 9 sama dengan XY
min 11.250 dan seterusnya sampai bulan Desember, sehingga total dari kolom XY adalah 27.450. Kemudian cara mencari nilai X kuadrat yaitu didapat dari kolom X min 11 dikuadratkan menjadi positif 121. Kemudian pada periode Februari, X min 9 dikuadratkan menjadi positif 81 dan seterusnya sampai akhir periode Desember, sehingga total pada X kuadrat adalah 572. Kemudian cara mencari nilai A pada metode least square yaitu dengan menggunakan rumus sigma Y dibagi N sama dengan sigma Y didapat dari total penjualan yaitu 19.150 kemudian dibagi N yaitu total dari periode Januari sampai Desember sama dengan 12, sehingga 19.150 dibagi 12 sama dengan 1.595,83. Kemudian cara mencari nilai B. Cara mencari nilai B menggunakan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY yaitu didapat dari total kolom XY yaitu 27.450 dibagi sigma X kuadrat yaitu dari total kolom X kuadrat yaitu 572, sehingga hasilnya adalah 47,98. Rumus peramalan Y sama dengan 1595,83 atau nilai A ditambah 47,98 yaitu dari nilai B, kemudian dikali 13. 13 adalah total dari periode Januari sampai Desember, dan yang dipertanyakan dalam soal adalah bulan Januari 2019, sehingga pada bulan tersebut bertambah 1 bulan, sehingga pada awalnya adalah 12, kemudian ditambah bulan Januari jadi 13. Hasilnya adalah 1595,83 ditambah 623,74 yang didapat dari 47,98 dikali 13 sama dengan 1595,83 ditambah 623,74 sama dengan 2220 unit. Maka peramalan penjualan PP bersama bulan Januari 2019 jika dihitung menggunakan metode least square sebesar 2220 unit. Cara menghitung menggunakan metode regresi yaitu membuat tabel seperti berikut. Kolom penjualan Y didapat dari hasil soal. Kolom X dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Kolom XY didapat dari hasil X dikali kolom Y. Misalnya 1 dikali 1000 sama dengan 1000. 2 dikali 1250 sama dengan 2500. Kemudian kolom X kuadrat didapatkan dari kolom X dikuadratkan. Misalnya 1 dikuadratkan hasilnya 1, 2 dikuadratkan hasilnya 4, dan seterusnya. Kemudian cara mencari nilai B menggunakan rumus seperti berikut. Lalu bertemu hasil sebanyak 95,97. Cara mencari nilai A menggunakan rumus seperti berikut dan ketemu hasilnya 972,2. Rumus peramalan Y sama dengan 972,2 ditambah 95,97 X
sama dengan 972,2 ditambah 95,97 dan nilai 13 didapat dari soal yang dipertanyakan periode 2019 bulan Januari, sama dengan 972,2 ditambah 1247,61 sama dengan 2220 unit. Maka peramalan penjualan PT Bersama bulan Januari jika dihitung menggunakan metode regresi sebesar 2220 unit. Sekian yang bisa kami presentasikan pada materi peramalan penjualan dengan metode trend semi average, trend moment, last square, dan regresi. Semoga penjelasan dari kami bisa dipahami dan mudah dimengerti. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dijelaskan. Itu saja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.